Bersama-sama kita akan berdoa sebelum membaca dan merenungkan kitab suci. Terima kasih Engkau adalah Tuhan yang mencipta kami di tengah-tengah dunia. Dan Kau rindukan desain-Mu yang agung, yang mulia itu tidak akan gagal oleh karena keterbatasan kami sebagai orang-orang yang seringkali tidak mengenal diri dengan benar. Tetapi rancangan Tuhan yang indah kepada kami akan terwujud di mana kami pilih hidup bagi Engkau, menyenangkan Engkau, menikmati-Mu seumur hidup kami. Itu sebabnya di bawah pencerahan firman hari ini kami memohon pertolongan Roh Kudus. Tatkala kitab suci kami baca, kami buka, kami mohon Tuhan menjumpai kami pribadi demi pribadi. Kami mohonkan berkat Tuhan di dalam jam ini. Engkau mengundang kami beribadah dan kami siap boleh menikmati akan firman-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu kali ada seorang mahasiswa psikologi sedang magang di sebuah sekolah, katakanlah di sebuah level SMP. Dan satu kali mahasiswa ini bertemu dengan katakanlah satu orang gadis, seorang SMP, katakanlah SMP 1, mungkin SMP 2. Nah, setelah mereka berkenalan, berbincang cukup lama, kemudian mahasiswa ini mengatakan begini, setelah mereka kenal dan akrab, berbincang-bincang, kemudian mahasiswa mengatakan, kamu tahu enggak, kamu itu jelek. Wow, ini gadis mengatakan, enggak, siapa bilang? Mamaku bilang aku cantik. Oke. Esok harinya ketemu lagi, saudaraku. Kemudian mahasiswa ini memanggil, ngobrol lagi dengan mengatakan kalimat, kamu tahu enggak, kamu itu jelek. Wah, kali ini marah, saudaraku. Udah benar-benar marah, saudaraku. Si gadis ini gak suka mencerminkan ekspresi yang marah. Keesokan harinya, hari ketiga, mereka bertemu lagi, saudaraku, bertemu lagi. Nah, kali ini si gadis buang muka, gak mau lihat. Ketemu sama mahasiswa itu, dia buang muka. Nah, kemudian mahasiswa itu mencoba mendekati, mengambil hati, membujuk. Akhirnya mereka ngobrol lagi. Lalu si mahasiswa mengatakan begini ya, kali ini saya jujur ya. Sebetulnya kamu itu jelek. Setelah seketika gadis itu langsung menangis. Dia nangis, kemudian mengatakan, memang saya jelek, saya gak berguna, saya bodoh, saya kurang ini, saya kurang itu. Saudara sekalian, saya tidak membenarkan akan praktek tadi. Tapi dengar kalimat saya baik-baik. Berapa sering manusia yang memiliki identitas yang salah. Berapa banyak orang membangun identitas dirinya di atas hal-hal yang rapuh, di atas hal-hal yang keliru. Itu sebabnya perhatikan baik-baik kalimat yang atau pertanyaan yang saya lontarkan ini. Apakah saudara dan saya membangun identitas diri dari apa kata orang? Ketika orang mengatakan kamu adalah A, maka kita merasa saya adalah A. Ketika orang mengatakan kamu B, kita membangun diri kita. Kita menjadi berperilaku seperti B. Percis seperti kisah gadis tadi. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara dan saya membangun identitas diri kita berdasarkan menurut apa yang saya miliki, apa yang saya punya, rumahnya di mana? Kalau tinggal di kompleks yang mewah, rasanya kalau jalan tegak banget, saudaraku. Kalau tinggalnya di gang buntu, di Google Map nggak muncul, rasanya ini muka mau simpan di mana begitu. Tinggal di mana, pekerjaannya apa, baju yang dipakai mereknya apa. Bagi ibu-ibu mohon maaf, handbagnya itu apa. Kalau liburan pergi kemana. Saudara-saudara sekalian, jikalau Anda dan saya membangun identitas diri menurut hal-hal ini, saya beritahu saudara, sesungguhnya saudara akan memiliki yang namanya false identity. Ya, seperti
seorang yang tidak mengenal diri. Bahkan saudara kemudian membuat diri saudara menjadi orang yang tidak jelas. Tidak jelas, saudara. Dan jangan main-main dengan yang namanya identitas diri, saudara. Itu mempunyai pengaruh yang begitu besar sekali. Besar sekali. Saudara, bukankah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah yang tidak bercacat. Bukankah engkau dan aku adalah orang-orang yang dikasihi oleh Kristus, kekasih-kekasihnya yang luar biasa. Bukankah seharusnya engkau dan aku membangun identitas diri kita dari apa? Kata Tuhan. Amin, saudara sekalian. Sinilah saudaraku yang Tuhan inginkan. Jangan membangun dirimu dari apa kata orang, apa kata media sosial, apa kata dunia. Dengar apa yang Tuhan katakan tentang dirimu dan diriku. Terus kan inilah yang dikatakan dengan yang namanya true identity. Terus kalian, kurang lebih 3000 tahun yang lalu pemazmur pernah melontarkan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Pertanyaan sangat filosofis. Pertanyaan yang menggema sepanjang zaman. Dia mengatakan apa? What is man? Apakah manusia itu? Apakah anak manusia itu? Saudaraku, luar biasa ini pertanyaan yang saya kira dikutip oleh banyak pemikir besar. Martin Luther King ketika dia berkhotbah perdana dengan judulnya apa? What is man? Mengajak semua orang berpikir, siapa sih saya ini? Siapa sih manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini? Identitas diri, saudara. Tetapi yang luar biasa saya melihat bahwa ternyata Daud, pemazmur, ketika dia melontarkan pertanyaan yang esensial ini, menarik sekali. Daud meletakkannya di dalam bingkai yang tepat. Saya ulang kalimat ini. Pertanyaan ini diletakkan oleh Daud di mana? Di dalam satu kerangka, sebuah bingkai yang tepat. Sehingga Daud memiliki pengenalan diri yang betul. Daud memiliki true identity. Mari sama-sama hari ini kita akan mendalami akan Mazmur nomor yang ke-8. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini ditulis dengan gaya puisi yang sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Izinkanlah saya akan memperlihatkan struktur dari Mazmur 8. Perhatikan dimulai dengan huruf A atau bagian A. Dan kemudian di bagian bawah itu adalah namanya A aksen. Kemudian ada B dan B aksen. Perhatikan baik-baik, yang namanya A dan A aksen, B, saya ulang, A aksen mempunyai berita yang sama. Sebuah puisi namanya. Kemudian B dan B aksen mempunyai tema yang sama. Dan kemudian di tengah-tengahnya bagian C, itulah kata kunci. Itulah berita utama dari Mazmur tersebut. Dan Daud meletakkan pertanyaan, what is man? Apa manusia itu? Diletakkan di bagian C. Itulah tema besar Mazmur 8. Itulah pertanyaan yang akan dibongkar oleh Daud. Mari sama-sama kita akan menelusuri bagian demi bagian dari puisi yang ditulis oleh Raja Daud. Bagian pertama, kita akan melihat yaitu bagian yang A lebih dahulu. Perhatikan bersama-sama Mazmur 8 ayatnya yang kedua. Silakan Bapak Ibu memperhatikan ayat firman Tuhan ini. Sedikit informasi, kalau Anda mempunyai Alkitab bahasa Inggris, Alkitab bahasa Mandarin, itu terletak di ayat pertama. Ada selisih satu ayat. Ayat bahasa Indonesia menempatkan di ayat yang kedua. Perhatikan ayat kedua, saya akan membacakan demikian Mazmur daripada 8, bagian yang A ini. Daud mengatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Saudara, Mazmur ini sesuatu him, di mana Mazmur ini dibuka, diawali oleh Daud dengan apa? Perhatikan kata-kata ini. Doksologi. Wah, fokus Daud apa? Mulia Tuhan, betapa mulia namamu di
Dia melihat kemuliaan Allah. Dia melihat apa? Keagungan Allah yang besar itu. Doksologi. Kemudian perhatikan di bagian bawah. Tadi saya katakan di bagian A dan A aksen mempunyai berita yang sama. Kalau di bagian awal Daud mengawali dengan sebuah kekaguman akan kemuliaan kebesaran Allah. Doksologi. Maka di bagian A aksen sama juga. Daud menutupi atau mengakhiri mazmurnya juga dengan doksologi. Dia berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi mazmur ini dirancang oleh Daud dengan sebuah bingkai, yaitu yang pertama apa? Doksologi. Doksologi. Kita teruskan bagian yang B, saudara sekalian. Saya tidak akan terlalu lama di dalam struktur, ini bukan pelajaran bahasa, tetapi saya kira saya perlu memperlihatkan keindahan, kekayaan, kelimpahan firman Tuhan yang luar biasa ini. Setelah pertama Daud berbicara soal doksologi, maka bagian B, pemazmur berbicara apa? Perhatikan baik-baik ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ketiga. Bersama dengan saya membaca ayat ini, 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Kalau pertama Daud membicarakan apa? Doksologi. Yang kedua Daud berbicara apa? Dominion. Daud berbicara tentang apa? Bagaimana kekuasaan Allah. Allah mempertontonkan, Allah memperlihatkan kekuasaannya, God's dominion. Menarik sekali kalau Anda perhatikan baik-baik. Bagaimana cara Tuhan mempertontonkan kekuasaan yang luar biasa itu? Apakah Tuhan memakai kekuatan militer? Memakai teknologi yang canggih, membuat manusia berdecak? Oh, kali ini berbeda. Dengan kalimat ini, Tuhan memakai, saya ulang, Tuhan senang memakai yang insignificant. Perhatikan saudara, bayi. Bayi saudara. Bukan militer yang hebat, bukan raja penguasa yang membuat orang gemetar, yang kita tahu hebat ini. Tidak saudara, Tuhan memakai bayi. Tuhan memakai anak-anak yang menyusu. Siapa mereka? Kaum yang lemah, kaum yang kecil, yang barangkali tidak pernah diperhitungkan oleh manusia. Tapi Tuhan memakai yang lemah, yang barangkali yang tidak diperhitungkan, untuk mempermalukan yang hebat dan yang kuat. Luar biasa Tuhan itu. Luar biasa sekali saudaraku. Inilah kemudian yang dipertontonkan oleh Daud. Saya akan ulang kembali struktur ini supaya lebih jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama dia berbicara soal doksologi, sebuah pengakuan kemuliaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Kemudian kedua, dia teruskan dengan apa? Dengan kekuasaan Allah. Nah, sebelum dia lompat di dalam pertanyaan esensial itu, tiba-tiba di dalam ayat yang keempat, Daud menyelipkan sebuah kalimat yang membuat kita gentar sekali. Kalimat apa, saudara? Perhatikan ayat ini mengatakan, jika aku melihat langit, langitmu buatan jari Tuhan. Dia melihat bulan, dia melihat bintang-bintang yang Tuhan tempatkan di bentangan angkasa yang besar itu. Saya membayangkan hari itu mungkin malam hari Daud keluar dari tendanya, dari rumahnya. Dia kemudian melihat alam. Wah, dia katakan luar biasa sekali. Dia lihat bulan, dia lihat bintang. Permisi tanya Bapak Ibu sekalian, yang pintar boleh bantu saya jawab. Tahukah saudara berapa jumlah bintang di angkasa yang luas ini? Jangan nyanyi lagu bintang kecil ya. Bintang kecil, jangan itu. Ada yang tahu berapa jumlah bintang? Tebak aja. Ratusan? Lebih. Kebanyakan? Ribuan. Ribuan? Lebih. Berapa? Jutaan?
Saya beritahu saudara, jumlahnya berapa? Miliaran, bahkan mungkin triliunan, saudara. Wah, tidak terhitung, saudara. Tidak terhitung sama sekali. Banyak sekali. Saudara bayangkan, Daud melihat kebesaran alam semesta, universe yang besar sekali, saudara. Setelah dia berbicara itu, dia lihat kemuliaan Allah, dia lihat kebesaran Allah, dia lihat kekuasaan Allah. Dan kemudian dia melihat universe. Maka Daud sekarang mulai bertanya, what is man? Apa manusia itu? Saudara-saudara sekalian, seseorang yang mengenal Tuhan, seseorang yang tahu kebesaran Allah, yang sadar betul dahsyatnya Tuhan itu, tidak ada ruang dalam hidupnya untuk menjadi orang yang sombong. Amin, saudara? Tidak ada, saudara. Dia melihat, aduh, siapa saya? Jutaan, miliaran, triliunan bintang. Baru bintang, saudara. Ini belum galaksi-galaksi yang lain. Belum hal-hal yang lain. Wah, Daud mengatakan, betapa kecil. Saya kayak debu. Saya paling kecil dari partikel yang paling kecil. Itu perasaan Daud. Apa manusia? Mari kita menempatkan pengenalan diri kita. Tempatkan dirimu di dalam lensa, di dalam bingkai yang demikian. Maka engkau akan mengenal diri, siapa sih saya ini? Gak soal, waduh, saya adalah orang yang pinter, saya punya IPK tinggi, saya punya income berapa besar, saya punya koneksi berapa banyak. Bukan soal itu, saudara. Bukan soal itu. Kalau engkau sadar akan bingkai ini, siapapun orang, dengan berkata, what is man? Saudara-saudara sekalian, tentu Mazmur ini, bingkai pertama ini bukan berarti membuat saudara dan saya kemudian menjadi orang yang minder, menjadi orang, aduh saya jadi orang rendah diri, menjadi orang kalau jalan kemudian selalu tunduk. Saya kira bukan itu desain Tuhan, bukan. Lalu seperti apa? Kita akan menuju pada bingkai yang kedua, bingkai kedua. Saya ulang, jadi bingkai pertama adalah apa? Saudara boleh mengenal Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, kau boleh tahu siapa dirimu. Pertanyaannya, apakah kemudian menjadi saya jadi orang yang minder? Kita teruskan ayat yang kelima yang belum kita baca tadi. Ayat kelima, bersama dengan saya membaca ayat penting ini. 1, 2, 3. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan? Wah, saudaraku, lengkap kalimat Daud. Setelah dia sadar betapa kecil, betapa hina, betapa fananya hidupnya orang yang namanya Daud, manusia itu. Tetapi Daud mengatakan, tapi kenapa Tuhan yang besar itu kemudian apa? Mindful, ingat. Sudah bayangin, ini debu kecil, saudara, diingat oleh Tuhan. Lebih jauh apa? Diindahkan, dipedulikan. Tuhan care dengan manusia. Saudara-saudara sekalian, tema hari ini, jiwa yang berharga. Manusia, jiwa yang berharga sekali. Betul, satu sisi kamu adalah orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang gak diperhitungkan. Tapi sisi yang lain, sadari baik-baik, engkau berharga di dalam pandangan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya membandingkan dari Ayub. Saya memakai versi ESV. ESV mengatakan bahwa siapakah manusia sehingga engkau begitu mengaguminya. Wow, Tuhan kagum dengan kita, Tuhan menganggap saudara agung, besar sekali. Dan engkau menaruh hatimu kepadanya. Seolah-olah Tuhan itu tergila-gila dengan kita, Dia senang sekali. Padahal engkau adalah debu kecil sekali.
Kita akan kembali ke dalam struktur Mazmur 8 secara utuh. Saya akan menampilkan pada saudara. Kalau yang pertama kita telah belajar doksologi, ditutup dengan doksologi. Kemudian bagian kedua, Daud memperlihatkan kekuasaan Allah, God's dominion. Maka bagian B aksen, saya tidak ulang bahwa ini mempunyai berita yang sama. B aksen berbicara apa? Bicara soal kekuasaan juga. Kekuasaan apa itu? Mari sama-sama kita membaca, kita melanjutkan pembacaan kita ayat yang ke-6, ayat yang ke-6. Setelah Daud menyadari dirinya lemah, kecil, tidak berdaya, tapi ternyata diingat, dipedulikan. Lebih jauh lagi apa? Daud mengatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Perhatikan kata-kata yang luar biasa nih. Saudara dan saya dibuat hampir sama seperti Allah. Wah, nak main-main, saudara. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saya teruskan dulu pembacaan, saya tuntaskan supaya kita mempunyai pemahaman yang komprehensif. Ayat yang ke-7, di sana kemudian Daud melanjutkan kalimatnya, yaitu engkau, yaitu Tuhan, telah membuat dia, yaitu manusia, berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Perhatikan baik-baik, sederhananya Daud berbicara apa? Kalau di bagian B, Daud mengatakan Allah mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Sekarang bagian B aksen, Daud berbicara apa? Kekuasaan juga. Kekuasaan siapa? Tuhan memberikan kekuasaan kepada manusia yang kecil dan rapuh itu. Saudaraku, perhatikan gambar ini, bagian kiri. Allah dalam wilayah yang tinggi, di dalam wilayah yang tidak tersentuh dengan manusia, dalam wilayah yang suci, dalam wilayah yang sangat agung itu. Sementara manusia berada di bawah, sementara alam berada di bawah. Sesuatu yang paling bawah, ada jurang pemisah antara Allah, Sang Pencipta, dengan ciptaannya di tengah-tengah dunia. Pertanyaannya, di mana manusia itu? Luar biasa. Sekalipun manusia adalah bagian dari ciptaan, tapi manusia berada di wilayah yang berbeda dengan ciptaan yang namanya alam. Di manakah posisi manusia? Tuhan mengatakan, engkau membuatnya hampir serupa, hampir sama dengan Allah. Perhatikan gambar ini. Manusia berada di posisi tengah-tengah. Manusia berada di atasnya alam. Artinya dia mendekati Tuhan Sang Pencipta. Waduh, ini posisi yang sangat krusial. Ini posisi yang sangat besar sekali. Perhatikan gambar yang samping kanan itu. Kembali pada Allah di atas. Dan kemudian Allah memberikan apa? Lihat panah ke bawah. Panahnya artinya satu arah. Allah memberikan mandat. Allah memberikan kepercayaan. Allah memberikan otoritas kepada manusia. Kemudian dilanjutkan manusia dengan panah yang ke bawah. Manusia diberikan kekuasaan, dominion, untuk mengatur alam semesta. Izinkan saya bertanya. Menurut saudara, manusia dan Allah, siapa lebih besar? Ini pertanyaan bodoh ya. Semua orang tahu, pasti Allah jawabannya ya. Pertanyaan kedua, manusia dan alam, siapa lebih besar? Halo? Pikir baik-baik. Manusia dan alam, siapa lebih besar? Berapa berat badannya? Laki-laki boleh. Jangan wanita, saya tanya, nggak boleh show. Berapa berat badan kita rata-rata? 50 kilo, 60 kilo. Yang paling berat 100 kilo. Pertanyaannya, berapa besar universe? Mana lebih besar? Manusia atau alam? Mana lebih besar, show? Kok masih jawab manusia sih? Nah, mau kalah ya? Ini orang-orang kiasu semua nih, memang. Kok alam ini besar sekali, besar sekali. Setelah ke Amerika itu
Teman-teman baru pulang dari Amerika nih. Berapa jam? 12 jam, 18 jam, 20 jam. Kalau dihitung, berapa kilometer? Nggak dihitung ya, di pesawat tidur aja ya. Jakarta, Washington, kurang lebih 15.000 kilometer. Oke, besar nggak? Besar. Jangan main-main, sudah terbang seharian di pesawat. Mungkin dengan transitnya. Sudah tahu jarak antara bumi, Jakarta, Muara Karang, Pluit Permai, kaki Anda menginjak hari ini di Jakarta, dengan matahari. Ini bukan toko baju ya, bukan ya. Matahari, benda penerang itu. Berapa jaraknya, saudara? 150 juta kilometer. Sudah ke Amerika itu panjang, udah jauh banget. Orang bilang, lama jauh sekali. Kacau, jet lag tidurnya, tidak bisa. Saudaraku, jarak itu baru, itu masih di dalam bumi, saudaraku. Saudara bayangkan, sekarang bumi dengan matahari 150 juta. Berapa lama itu? Kilometer. Saya tanya lagi, manusia dan alam, mana lebih besar? Masih ngomong manusia lagi. Ampun deh. Saya sampai habis contoh saudaraku ini. Jelas sekali alam lebih besar, saudaraku. Manusia itu kayak debu, kecil sekali, gak kelihatan, saudaraku. Tetapi yang luar biasa, bagaimana mungkin Allah kemudian menempatkan manusia menjadi penguasa bagi alam yang besar itu. Waduh, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, mari sadar baik-baik. Mari kenali dirimu. Kita berbicara soal apa? Soal engkau dan aku hari ini. Inilah rancangan Tuhan. Inilah rancangan Tuhan tentang kita, saudaraku. Saya mau ringkaskan khotbah ini. Bagaimana engkau dan aku bisa mendapatkan true identity? Identitas yang sejati, yang benar, selalu diawali. Yang pertama, bagaimana kita mengenal Tuhan. Engkau menyadari akan kebesaran kemuliaannya, doksologi. Engkau menyadari kekuasaan Tuhan yang tidak bisa kita lukiskan dengan imajinasi manusia, dominion. Dan kemudian aku mengenal diri sendiri. Inilah ketika Anda memakai bingkai demikian, kita baru sadar siapa saya ini. Yang kedua, bagaimana engkau mendapatkan true identity? Kalau pertama, bagaimana kita mengenal Tuhan? Yang kedua, bagaimana Tuhan memandang diri kita? Bagaimana Tuhan memandang kita? Saudaraku, siapa kita dalam pandangan Tuhan? Memang kita adalah debu yang paling kecil, namun jangan lupa, engkau adalah pribadi yang dicintai Tuhan. Tadi Ayub mengatakan apa? Engkau dianggap mulia, agung. Ayat 18, Tuhan kunjungin tiap hari. Waduh, gimana itu, saudaraku? Kita adalah pribadi yang dimahkotai dengan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Bicara soal apa? Soal sistem moral. Hanya manusia punya kemampuan moral, bukan? Manusia dimahkotai dengan apa? Dengan hormat, honorable. Apa itu? Manusia diberikan kemampuan apa tuh? Konsep nilai. Hanya manusia yang punya, saudara. Wah, dahsyat sekali. Kita adalah orang yang dicintai, adalah orang yang dimahkotai, adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan. Mari kita melempatkan diri kita dengan bingkai yang benar sehingga engkau mengenal dirimu seperti Tuhan menciptakan engkau. Saudara sekalian, saya kira kita semua mengenal nama Thomas Alva Edison. Kenal? Kenal? Siapa dia? Penemu bola lampu pijar. Itu dia yang menemukan, saudara. Saudara tahu cerita kehidupan daripada Thomas Alva Edison? Waktu kecil dia sekolah, gurunya mbofat, saudara. Parah, saudara. Semua guru nyerah dengan Thomas Alva Edison. Satu hari gurunya tulis surat,
kasih kepada anak ini, berikan sama mama kamu. Anak yang polos, yang kecil, kemudian kasih tahu mamanya, mama dari guru. Setelah mamanya buka suratnya, apa isinya? Kira-kira begini: anak Anda terlalu terbelakang. Terlalu terbelakang. Kasarnya ya, bodoh banget. Tidak satupun guru yang mau mengajar kembali. Silakan bawa pulang ke rumah. Hati seorang mama ketika membaca surat itu apa, saudara? Tiba-tiba lagi membaca, lagi merenung, Thomas Alva Edison tanya, "Mama, apa isi surat itu?" Wah, ayo mama, apa perasaanmu, saudara? Kamu mau ngomong apa? Mama Thomas Alva Edison mengatakan, "Anakku, kamu adalah anak yang luar biasa. Kamu anak yang luar biasa." Surat ini mengatakan kamu hebat. Sampai satu sekolah, semua guru tidak berani mengajar kamu. Izinkan mama yang akan mengajar kamu. Saudaraku, mama Thomas Alva Edison melihat anaknya menurut cara Tuhan memandang dia. Bukan menurut guru, bukan menurut orang lain. Dia melihat siapa dirinya, siapa anaknya, menurut cara Tuhan memandang dia. Dan kita tahu hari ini siapa Thomas Alva Edison? Dia ilmuwan, dia penemu 2000 sekian hak paten di dalam tangan dia. Seorang yang dulu dicampakkan, dibuang. Tetapi karena ada satu orang yang memandang Thomas Alva Edison menurut bagaimana Tuhan memandang dia. Hari ini siapa engkau dan siapa aku? Mari sadari baik-baik. Jangan memakai kacamata dunia. Jangan dengar suara orang. Tanya Tuhan. Seperti Daud mengatakan, "What is man?" Siapa anak manusia itu? Ketika engkau menempatkan dirimu dalam bingkai yang benar. Dirimu gak diukur. Apakah saya orang kaya, orang miskin? Berapa banyak aset kamu miliki? Apakah saya punya anak, tidak punya anak? Apakah saya menikah, tidak menikah? Apakah saya pernikahan saya gagal berhasil? Bukan itu ukurannya, bukan, saudara. Tapi engkau diukur dari apa? Apa yang Tuhan katakan tentang dirimu. Itulah true identity. Setelah jamnya selesai habis. Ada satu poin terakhir. Tapi karena waktu saya tidak bisa perpanjang. Saya hanya mengatakan satu hal, saya memberikan kata kunci. Sudah bagaimana mungkin desain Allah yang sempurna, yang indah ini? Hari ini pertanyaannya, apakah desain ini kemudian apply dalam hidup kita? Apakah betul engkau adalah orang yang kemudian tanda panahnya dari Tuhan kepada kita? Atau saya khawatir hari ini, tanda panahnya adalah apa? Kita pada Tuhan. Bukan Tuhan atur kamu, kamu atur Tuhan. Betul? Bagaimana panahnya kamu dengan alam? Kamu atur alam, menguasai alam, atau banjir, tsunami, gempa. Itu artinya apa? Tanda panahnya dari alam menuju manusia. Halo? Pertanyaannya, bagaimana desain ini yang begitu agung apply dalam hidup kita? Saya ringkaskan, ini panjang ceritanya, saudara. Kalau saya tafsirkan lebih jauh lagi, ketika Daud mengatakan, apakah anak manusia yang kemudian dimahkotai, yang kemudian diangkat? Bukankah ini kalau kutipan daripada Ibrani, bukankah itulah yang Kristus alami? Saya tidak mengatakan ini Mazmur soal Kristus, bukan, saudara. Kristuslah yang kemudian memulihkan kondisi manusia. Itu sebabnya biarlah letakkan identitasmu di dalam tangan Kristus. Maka engkau menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, sekarang kami mulai mengerti siapakah diri kami. Tuhan, acap kali kami memaknai, menilai diri kami ini secara
sembarangan. Tidak heran kami jadi orang yang kemudian kadang-kadang sombong, tidak tahu diri, merasa paling hebat, merasa paling benar, merendahkan sesama. Atau sebaliknya kami adalah orang yang minder, adalah orang yang merasa gagal, merasa orang tidak berdaya. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengar suara-Mu. Kami mau meletakkan diri kami dalam bingkai seperti Mazmur 8. Dengan demikian kami boleh menjadi manusia seperti yang Tuhan rencanakan di tengah-tengah dunia ini. Kami mau menemukan identitas yang baru dalam Kristus, karena kami adalah pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Dan berikan kami kacamata bagaimana Tuhan memandang kami. Dan bila inilah yang boleh menjadi pegangan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu kepada setiap orang-orang yang mendengar renungan khotbah pada hari ini. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.